Muncul vitamin nih di mana ada Papa Bilar yang live bersama adik Leshan tentunya ya bun. Masya Allah terberkala, pokoknya gemes banget nih. Angin gak punya KTP. Nggak gitu. Angin sampaikan padanya betapa rindu ini menyiksaku. Nah, itu jadi soundtrack. Nah, nanti yang keempat itu dapat soundtrack juga. Alhamdulillah, soundtrack sinetron terbaru kami itu lagunya lagu itu. Lagu ini. Kau yang selalu ku dambakan kasih di kala rindu yang hati ini takkan gitu lagunya, kurang lebih kayak gitu lagunya. Itu 4 lagu. Alhamdulillah jadi ya lumayan lah. Tapi gue nyari bikin lagu tuh bukan nyari duit, meskipun tanpa gue sadarin ternyata itu jadi duit guys. Bikin lagu ternyata setelah gue telusuri, duit dari bikin lagu tuh lebih gede bahkan dari penyanyi ya. Karena penyanyi biasa cuma dapat 7% dari royalti. Penyanyi itu gedenya dari off air. Nah, sementara kalau royalti untuk pencipta lagu itu bisa 15%. Royalti pencipta lagu 15%. Gitu. Belum lagi kalau lagu kita dipakai soundtrack. Lagu kita dipakai soundtrack tuh lumayan dapatnya. Kayak lagunya ini, lagunya Ikatan Cinta, itu lagunya yang bikin Mas Ade Govinda. Itu dia lumayan tuh, lagu dia 1500 episode yang aku merindu, ku yakin kau tahu. Tanpa batas waktu, ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata cinta. Kalau nyiptain lagu buat istri, uang royalti masuk ke istri apa enggak? Enggak, berbeda. Jadi mekanismenya itu kalau kita bikin lagu ya, itu kita terpisah. Kalau penyanyi itu akan dibagi dari pendapatan yang dihasilkan oleh si label, si pemilik master. Nah, kalau untuk si pencipta lagu sendiri, itu dia udah dapat dari wadahnya sendiri. Jadi kantongnya berbeda dia. Kantong pencipta lagu didapat dari label, kantong penyanyi didapat dari label, kantong pencipta lagunya itu udah ada potongannya sendiri di luar label gitu. Terus katanya yang gue denger ya, terus kita tuh juga dapat 2% sekarang lagi diperjuangin sama asosiasi para pencipta lagu, kayak yang sedang diperjuangin Pak D. Ahmad Dhani ya. Yang gue tahu dia bilang waktu itu kemarin sekitar 2% itu dari lagu yang kita bikin dan dibawakan oleh pencipta lagunya. Itu kita dapat 2% dari nilai yang dibayarkan ke si artis. Misal artisnya dibayar 200 juta. Nah, 2%-nya kan berarti sekitar 4 juta. Jadi satu lagu kita yang dibawa si artis itu kita dapat 4 juta. Jadi lumayan, tanpa kita ngapa-ngapain, kita dapat penghasilan dari situ. Itu namanya passive income. Tapi gue sendiri nggak menganggap itu sebagai penghasilan. Justru makanya kemarin royalti dari soundtrack itu gue kasih ke rekening anak. Gitu. Lumayan kalau dari soundtrack itu biasanya range-nya sekitar 1,5 sampai 2 juta bersih kita. Gitu. Itu namanya rezeki ya, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi kemudian hari ya. Kalau gue bayangin ya dulu ya,
Dulu gue satu episode syuting dari pagi sampai pagi itu cuma dapat 1.700.000. Nah sekarang dari bikin lagu bisa dapat 1,5 juta tanpa ngapa-ngapain. Kita dapat royalti, kita dapat jalan terus ngalir. Satu episode itu segitu. Makanya banyak pencipta lagu yang udah dia bikin karya dapat ngasilin. Sehari itu bang, itu hitungannya episode. Kalau episodenya 1 hari 2 episode ya dia dibayar 2 episode. Jadi misalkan kayak dulu kan Ikatan Cinta ya, Mas Ade ya bikin lagu itu, bikin lagu judulnya apa sih? Gue lupa, yang aku merindu, ku yakin kau tahu. Nah itu dia dapat ya kalau 1 hari 2 episode berarti 2 episode deh. Biasa 1 episode sehari. Jadi hitungannya kalau pemain sinetron itu berdasarkan buku skripnya. Nah makanya bisa lebih gede si pencipta lagu, karena pencipta lagu tuh dibayarnya per tayangan episode. Sementara si pemain itu berdasarkan bukunya. Nah masalahnya buku episodenya yang kita jalanin sama jumlah tayangannya itu bisa ada selisih. Misal kayak kita sebagai pemain sudah ngerjain 100 episode. Nah tayangannya biasa udah 150 gitu. Makanya kadang-kadang lebih gede, lebih banyak episode yang dibayarkan ke pencipta lagunya gitu. Karena dari awal gue bikin lagu tuh gue mikir bukan hanya dari sisi komersial sebetulnya, tapi ya meskipun kadang-kadang alhamdulillah dapat dari situ, yaitu murni gue serahin ke anak lagu, duit dari situ. Karena gue nyarinya dari wadah lain gitu. Karena alasan bikin lagu adalah bikin lagu itu satu, gue ingin bikin satu karya yang suatu saat ketika gue nggak ada akan ada yang gue tinggalin, salah satu karya ketika gue udah meninggal gitu. Baik dari secara karyanya ataupun dari secara penghasilannya. Karena sebuah lagu itu kan aset digital yang tidak akan pernah mati, tidak akan pernah hilang. Kayak gue punya temen Bang Farhat, itu dia ketika sepeninggal almarhum Baba Fazaldad, kalau kalian tahu nama Baba Fazaldad, itu beliau adalah salah satu legend di musik. Nah ketika beliau sudah nggak ada, itu beliau masih dapat menghasilkan buat anak-anaknya, buat ahli warisnya. Gitu ceritanya. Bang ngelawak dong, jangan serius-serius. Bosan. Jangan, ya sesekali serius dong. Menurutmu bang, undang-undang pencipta lagu gimana? Ya menurut gue sih, gue sebagai orang yang baru ya, gue berharap undang-undang ini bisa dibikin serapi mungkin agar menghasilkan sesuatu yang win-win solution lah bagi si penyanyi maupun si pencipta lagu. Karena pencipta lagu tanpa penyanyi itu juga tidak akan berjalan ekosistemnya. Pun sebaliknya, pencipta lagu juga si penyanyi juga butuh pencipta lagu untuk menghasilkan sebuah karya gitu. Karena nggak semua penyanyi bisa menciptakan lagu kan. Dan pencipta lagu pun jangan egois juga, karena bagaimanapun kan mereka butuh si penyanyi yang bisa mempopulerkan lagu tersebut gitu. Jadi menurut gue ya gimana caranya orang yang mengatur undang-undang di balik ini semua bisa memberikan atau menetapkan sebuah undang-undang yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Karena memang menurut gue selama ini agak banyak ya pencipta lagu yang kurang sejahtera hidupnya gitu. Jadi lagu mereka populer, lagu mereka didengarkan banyak orang, tapi nggak sesuai dengan penghasilan yang mereka dapatkan. Ya gue berharap sih mudah-mudahan kedepannya pencipta lagu itu lebih sejahtera, jangan hanya penyanyi doang gitu. Jangan hanya penyanyi doang, karena
kadang-kadang kan ada beberapa penyipta lagu yang penyanyinya dapat penghasilan puluhan juta atau ratusan juta dari off air, tapi si penyipta lagu sendiri nggak dapat apa-apa gitu. Iya, istri gue manggil, oke lah, udah dulu kalau gitu ya. Pengen lihat Lesia, udah sampai rumah, udah sampai. Kelamaan, nama bini lo siapa? Buset, nanya nama bini gue. Ada royalti pencipta lagu. Iya, selain royalti pencipta lagu juga ada namanya sinkronisasi. Banyak pencipta lagu itu dapatnya kan selain dari royalti yang diperdengarkan di DSP, di streaming, juga mereka kan punya resource lain. Ada juga dari off air. Jadi pencipta lagu tuh harusnya dapat juga dari off airnya setahu gua. Terus belum lagi dari soundtrack. Gitu. Biar apa tadi kok cepat banget ya, ini kenapa cepat banget? Alah. Pencipta lagu, iya, lagu dangdut almarhum Baba Fazalda tuh banyak deh. Janur kuning melintas di ruang tamu gitu kan. Sama 5 menit lagi. Bisik-bisik tetangga. Wah, itu lagu-lagunya beliau tuh ya. Luar biasa itu Baba Fazalda. Oke, gua cut dulu ya. Malas gua, udah pada sholat ya. Anjing mirip Isa Zega gua dibilang. Gila. Gue ini sama cacing kremi. Enggak, maksudnya enggak, salah ngomong gue. Oke lah guys ya, udah dulu ya. Sekilas aja, sebentar aja ya. Jangan lupa ucapin Masya Allah ya. Habis itu gue udahan. Oke, sekilas aja nih gue. Ini kamera belakang gimana? Salim sayang. Udah makan kamu sayang? Mau dipesanin apa? Udah. Hah? Makan nasi kan. Mirror. Gimana kamera belakang ya? Kamera belakang gimana? Hah? Mana kamera belakang? Gimana kamera belakang? Pusing gue liat TikTok ini. Hah? Aduh. Mana kamera belakang ya? Terus habis itu pencet apa? Titik 3 setting. Gila. Gaptek banget gue. Nih ya, ucapin Masya Allah bareng-bareng ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, gimana? TikTok. Ngumpusingin. Pakai kamera ini aja deh. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Masya Allah. Dah. 5 menit lagi. Udah. Masya Allah. Ucapin Masya Allah ya guys ya. Udah. Masya Allah. Ngelek. Bisaan lu ngelek. Udah puas juga tadi lihat. Udah ya, udah dulu ya guys ya. Malu gue. Lihat muka gue sendiri. Udah, Masya Allah. Ucapin Masya Allah ya.
Udah guys, mual gue, liat muka gue. Dah, assalamualaikum. Sak kentut lagi gue. Bentar. Mana? Kentut lagi gue.